langkah strategis pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam koridor nilai dan prinsip koperasi, sebuah sumbangan pemikiran. Bangun Koperasi Desa Merah Putih sebagai sebuah cita-cita bersama harus didirikan di atas sebuah cita-cita, yaitu cita-cita Koperasi Indonesia untuk dapat mewujudkan sejahtera rakyat secara bersama-sama. Agar cita-cita Koperasi Desa Merah Putih hadir secara kasat mata, maka cita-cita itu harus diwadahi dalam sebuah organisasi yang disebut Badan Hukum Koperasi. Agar organisasi ini dapat hadir secara real di tengah-tengah masyarakat untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka Koperasi Desa Merah Putih harus melakukan sebuah usaha bersama. Agar usaha Desa Merah Putih dapat berjalan dan terwujud, maka perlu dihimpun modal bersama. Agar bangun koperasi Desa Merah Putih yang berangkat dari sebuah cita-cita, di mana cita-cita itu diwadahi dalam sebuah organisasi yang melakukan usaha dan menghimpun modal bersama, maka bangun Koperasi Merah Putih harus dirajut dalam sebuah bingkai tata kelola organisasi dan usaha yang demokratis, berasaskan kekeluargaan, dan mendasarkan diri pada tata kelola yang efisien dan efektif. Jadi, mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya adalah mengembangkan cita-cita berkoperasi Indonesia, mengembangkan badan hukum koperasi, mengembangkan usaha berbasis nilai dan prinsip koperasi, mengembangkan modal berbasis potensi ekonomi yang dihimpun dari seluruh anggotanya, mengembangkan tata kelola usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang dibangun berdasarkan atau berangkat dari sebuah cita-cita, yaitu cita-cita koperasi Indonesia. Cita-cita koperasi Indonesia dapat dipahami sebagai berikut. Cita-cita koperasi Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai perwujudan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Cita-cita Koperasi Indonesia adalah mewujudkan gerakan saling tolong-menolong antar anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan masyarakat. Cita-cita Koperasi Indonesia berhimpunnya seluruh rakyat untuk bersatu, guyup, dan rukun menjadi anggota koperasi sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945. Bangun organisasi Desa Merah Putih mendasarkan diri pada nilai dan prinsip koperasi, maka organisasi Kopdes Merah Putih harus dipahami yang pertama, Koperasi Desa Merah Putih adalah kumpulan orang atau anggota koperasi yang melakukan usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Organisasi Koperasi Kopdes Merah Putih bukan kumpulan modal. Anggota Koperasi Merah Putih adalah pemilik dan pengguna koperasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Koperasi Desa Merah Putih adalah wadah untuk mencerdaskan anggotanya, tidak semata-mata lembaga ekonomi. Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih tidak mengenal pembatasan suku, agama, ras, dan golongan. Yang terakhir, pengurus dan pengawas koperasi dipilih oleh anggota, tidak ada dari luar. Sehingga kalau ada pengurus atau pengawas koperasi dipilih dari luar anggota, maka pemilihan ini adalah pemilihan yang menyimpang dari nilai dan prinsip koperasi. Bagaimana mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai kumpulan orang? Yang pertama,
kita harus pahami bahwa kekuatan koperasi bertumpu seberapa banyak orang yang sadar berkoperasi, berhimpun di koperasi. Jadi kekuatan koperasi Desa Merah Putih akan bertumpu seberapa banyak orang-orang atau anggota yang berhimpun di koperasi. Selanjutnya perlu dipahami dalam mengembangkan koperasi Desa Merah Putih bahwa semakin banyak anggota yang sadar berkoperasi dan berhimpun di koperasi, maka koperasi akan semakin kuat dan besar. Langkah strategisnya agar banyak orang dengan sadar berhimpun di koperasi, maka yang pertama yang harus dilakukan sebagai langkah strategis pengembangan koperasi Desa Merah Putih yaitu menggerakkan pendidikan perkoperasian kepada masyarakat. 2. Menggerakkan masyarakat menjadi anggota koperasi. Koperasi Desa Merah Putih melakukan usaha koperasi sebagai berikut. Usaha koperasi dikembangkan dari pemenuhan kebutuhan anggotanya, kemudian berkembang memenuhi kebutuhan masyarakat setelah kebutuhan anggotanya terpenuhi. Jadi, usaha koperasi Merah Putih harus berangkat dari kebutuhan anggotanya, bukan berangkat dari kepentingan di luar anggotanya. Setelah kebutuhan anggota terpenuhi, maka koperasi Merah Putih dapat mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam mengelola usaha koperasi harus dihayati dan diamalkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna koperasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jangan sampai di dalam mengembangkan usaha koperasi, anggota koperasi justru tidak hadir sebagai pemilik dan pengguna koperasi. Justru yang menggunakan koperasi dan memiliki koperasi akan beralih kepada golongan atau kelompok yang merupakan kelompok di luar anggota koperasi. Usaha koperasi bukanlah usaha yang semata-mata berorientasi kepada pengembangan ekonomi. Tapi harus diingat bahwa koperasi adalah wadah untuk mencerdaskan anggotanya, tidak semata-mata lembaga ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih ketika melakukan usahanya pasti akan membutuhkan modal. Dari mana modal koperasi Desa Merah Putih berdasarkan nilai dan prinsip koperasi? Yang pertama, modal koperasi yang utama diimpun dari potensi yang dimiliki para anggotanya. Fakta empiris menunjukkan fakta bahwa potensi anggota yang diimpun dicatat dan diakui sebagai simpanan anggota. Dalam hal ini, jangan sampai pengembangan modal koperasi justru keluar dari koridor jati diri koperasi, yaitu modal koperasi justru diimpun dari luar. Justru modal koperasi tidak berangkat dari potensi yang dimiliki para anggotanya. Dalam pengembangan modal koperasi, fakta empiris menunjukkan bahwa modal koperasi tentunya harus juga didukung oleh upaya-upaya yang lain yang dapat memperkuat modal koperasi, yaitu melalui pinjaman koperasi. Pinjaman koperasi adalah upaya bersama seluruh anggota untuk memperkuat modal koperasi yang dihimpun dari anggota. Sehingga pada dasarnya pinjaman koperasi adalah pinjaman bersama seluruh anggota. Selain itu, untuk mengembangkan modal koperasi Desa Merah Putih, yaitu ketika mengembangkan usahanya, koperasi Desa Merah Putih dapat bekerja sama dengan pelaku ekonomi di luar koperasi. Dan pelaku ekonomi di luar koperasi tersebut dapat ikut serta dalam permodalan, ikut menyertakan modal untuk modal bersama. Yang terakhir, bagaimana tata kelola koperasi Desa Merah Putih harus kita rajut bersama. Yang pertama harus dipahami bahwa dalam tata kelola koperasi, keputusan rapat anggota adalah keputusan tertinggi dan mengikat seluruh anggota, pengurus dan pengawas untuk mentaati dan melaksanakan. Jangan sampai dalam praktek pengembangan tata kelola koperasi Desa Merah Putih, justru keputusan rapat anggota
menjadi terpinggirkan oleh kekuatan yang mampu mengendalikan Koperasi Desa Merah Putih di luar rapat anggota. Dalam tata kelola koperasi, kebijakan pengelolaan koperasi yang terdiri dari tata kelola organisasi, tata kelola usaha, dan tata kelola permodalan harus direncanakan dan disepakati bersama dalam rapat anggota. Sebagai pemegang kuasa rapat anggota, pengurus dapat mengangkat pengelola usaha koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa mengelola usaha membutuhkan keterampilan dan profesionalitas. Karena itu, berdasarkan keputusan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat pengelola usaha yang profesional untuk mengembangkan usaha koperasi. Di dalam tata kelola koperasi Desa Merah Putih, maka mengelola koperasi harus pula beriringan dengan upaya memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan zaman. Jangan sampai tata kelola koperasi menjadi tata kelola yang ditinggalkan oleh tuntutan zaman, atau tata kelola yang justru bertentangan dengan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, pengembangan Koperasi Merah Putih harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan nilai dan prinsip koperasi, agar tujuan membangun Koperasi Merah Putih sebagai wadah untuk memberdayakan potensi ekonomi rakyat dan menghadirkan koperasi sebagai pilar perekonomian rakyat tidak menyimpang dari jati diri koperasi. Apabila ada saran dan masukan untuk menyempurnakan paparan di atas, dipersilakan menyampaikan dalam kolom komentar. Semoga paparan di atas bermanfaat. Salam koperasi.